Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Hopefully you are all ready to have our new material today. And the material today is about hortatory exposition text, and you can find it in Unit 5 in your English book. Materi hortatory exposition text ini adalah materi untuk kelas 11 semester 2 kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran atau learning outcomes dari materi ini yaitu identify social functions, text structures, and the linguistic elements of a hortatory exposition text, atau mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari sebuah teks hortatory exposition. As mentioned in chapter 4, there are two types of exposition text. They are analytical exposition and hortatory exposition. They have quite different functions. Jadi seperti yang sudah disebutkan di chapter 4, ada dua jenis atau ada dua tipe dari teks eksposisi nih. Ada analytical exposition dan juga hortatory exposition. Sebenarnya mereka itu berbeda fungsinya. So, what is hortatory exposition? A hortatory exposition text is a type of text that is intended to explain the readers or the listeners that something should or should not happen or be done. Atau, teks ini adalah jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Sementara, analytical exposition adalah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang suatu permasalahan. Jadi ada perbedaannya di sini ya. So, where to find hortatory exposition text? Actually, we can find it in scientific books, journal, magazines, newspaper, academic speech, and also research report. And the next is the social function of hortatory exposition text. A hortatory exposition text is used to persuade the readers or the listeners to do something. While the social function of analytical exposition text is to persuade the readers or the listeners that the phenomena or issues are important or worth to discuss. Jadi, di analytical exposition itu penulis hanya menyampaikan bahwa fenomena atau topik itu memang layak untuk dibahas. Sementara pada hortatory exposition ini, si penulis ini ingin mengajak pembaca atau pendengarnya itu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu structure atau struktur dari hortatory exposition text. Yang pertama ada thesis, ada body or arguments, dan juga ada recommendation. Jadi kalau misal di analytical exposition ada tiga juga, yaitu yang pertama thesis, yang kedua body or arguments, dan yang ketiga adalah reiteration. Jika di hortatory exposition ini yang membedakan adalah yang ketiga, yaitu recommendation. Yang pertama yaitu thesis. Thesis adalah introducing the topic and indicating the writer's position. Letaknya di paragraf yang pertama, di mana dia memperkenalkan topik dan juga mengindikasikan posisi penulis ini, apakah dia di sisi yang positif atau negatif, seperti itu. Yang selanjutnya ada body or arguments atau explaining the argument to support the writer's position. Menjelaskan argumen-argumennya untuk mendukung posisi si penulis ini. Body arguments ini ada di paragraf kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang membedakan yaitu adanya recommendation. Recommendation is used to give advice or suggestion to the readers or listeners tentunya ya. Recommendation ini digunakan untuk memberikan nasihat atau anjuran kepada pembacanya atau pendengarnya. Oke, bisa ditegaskan kembali di sini bahwa ada perbedaannya nih antara analytical exposition dan juga hortatory exposition, yaitu ada di structure yang nomor 3. Yang pertama itu jika di analytical exposition, bagian yang terakhir atau paragraf penutupnya itu berupa conclusion atau reiteration, yakni paragraf terakhir yang berisi kesimpulan yang memuat kembali opini penulis. Biasanya paragraf ini dapat ditandai dengan ekspresi seperti in conclusion, from the facts above, in a nutshell, dan sebagainya. Sementara di hortatory exposition, bagian terakhir atau paragraf penutupnya itu berupa recommendation atau rekomendasi, di mana
Bagian akhir hortatory exposition text ini tidak hanya mengandung kesimpulan dari poin-poin yang sudah dibahas, tapi juga memberikan saran atau rekomendasi bagi para pembacanya atau pendengarnya. Contohnya adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembaca seusai membaca teks tersebut itu apa sih? Itulah yang diharapkan dari hortatory exposition. Berikut adalah contoh dari hortatory exposition yang berjudul Students should be allowed to use mobile technologies in class. Untuk bagian-bagiannya, detailnya masih sama seperti analytical exposition, di mana paragraf pertama yaitu thesis. Kemudian yang kedua, paragraf selanjutnya diikuti dengan arguments atau bagian body or arguments-nya dimulai di paragraf yang kedua. Argumen 1 yaitu, first of all, let us face reality, people do not write as much today as they used to several years ago. Diikuti dengan supporting evidence. Yang pertama, teenagers and young adults tend to feel more confident and comfortable typing on their devices rather than with handwriting. Yang kedua, typing on a smartphone or laptop helps write the important information down in comprehensible and accurate way. Handwriting always involves grammatical mistakes, typos, bloats, and so on. Jadi masih sama juga untuk bagian argumennya itu selalu diikuti dengan supporting evidence atau bukti pendukung kenapa sih kita menyampaikan argumen itu. Di paragraf yang selanjutnya ini juga masih merupakan bagian dari body or arguments. Di sini ada arguments yang kedua, yaitu secondly, technology is something youth nowadays have got so accustomed to that without it, they operate less efficiently. Diikuti dengan supporting evidence. 1. Students are native to such devices as smartphones, laptops, tablets, and other gadgets, and naturally incorporate them in whatever they do, be it leisure time or studying. Yang kedua, not allowing students to use tablets in class means to deprive them of something that is almost a part of them and of their daily lives. Untuk argumen yang ketiga, thirdly, the use of mobile technologies helps make the studying process more engaging for students. Diikuti dengan supporting evidence tentunya. Yang pertama, there are teachers who like to illustrate their lectures with photographs, charts, or interactive graphics. Yang kedua, if students are using smartphones or laptop, a teacher can send them supplementary educational material via email or in social media. Dan yang ketiga, some teachers develop experimental ways of lecturing, and these new methods tend to show promising results. Nah, sampai di bagian closing paragrafnya ada recommendation. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa yang membedakan antara analytical dan hortatory exposition itu ada di bagian akhir, yaitu di analytical reiteration, sementara di hortatory exposition paragraf terakhir berupa recommendation seperti yang tertulis di kalimat terakhir pada paragraf ini, yaitu that's why students should be allowed to use mobile technology in class. Language features atau unsur kebahasaan dari sebuah teks hortatory exposition, yang pertama adanya penggunaan dari simple present tense atau using simple present tense. Contohnya dalam teks tersebut adalah the use of mobile technologies helps make the studying process more engaging for students. Tentunya sudah paham ya penggunaan dari simple present tense tersebut. Yang selanjutnya ada using additional conjunction. Sebagai contoh yaitu penggunaan kata-kata seperti besides, moreover, additionally, also, furthermore, dan sebagainya. Sebagai contoh di teks yang tadi kita bahas yaitu also, handwriting always involves grammatical mistakes, typos, bloats, and so on. Yang selanjutnya yaitu using recommendation phrase. Sebagai contoh, in my opinion, it's better, should, I think, should be, for these reasons, dan sebagainya. Jadi kata-kata ini yang biasa digunakan untuk mengungkapkan rekomendasi. Sebagai contoh di
teks yang sudah kita bahas tadi, yaitu di kalimat terakhir pada paragraf penutup yang bagian recommendation. That's why students should be allowed to use mobile technologies in class. So, that's all my explanation about Harta Authority Exposition Text. Tentunya sudah tidak terlalu berat ya guys, karena kemarin sudah pernah mempelajari materi sebelumnya, yaitu Analytical Exposition, dan perbedaannya tidak terlalu banyak seperti ini. So, thank you for attentive listening. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.